syukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kaulah pusat penyembahan kami. Bagimu kami ada hari ini Tuhan, dan seterusnya sepanjang hidup kami. Karena Engkau Allah yang sempurna mengasihi kami. Biar hari ini Tuhan, firman-Mu menyempurnakan hidup kami, untuk kami lebih lagi memuliakan Tuhan lewat penyembahan dari setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Hamba-Mu terbatas dalam banyak hal. Biar Engkau sembunyikan Bapa di belakang kayu salib, supaya kuasa kebenaran, kuasa firman-Mu saja yang beracara di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu menolong kami, Roh Kudus-Mu menopang setiap kami, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami pulang dengan semangat baru, hidup yang baru, dan hidup yang lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita sejenak memberikan ucapan selamat tahun baru ya, buat samping kiri dan kanan kita. Ya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru buat jemaat Gereja Baptis Pabaton, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah yang buruk-buruk, yang tidak baik, yang sudah kita alami bersama-sama, kita tinggalkan di tahun yang udah terbawa di tahun 2023, dan kita masuk di tahun 2024 dengan hati yang baru, semangat yang baru, kasih yang baru, dan sukacita yang baru. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang penyembahan yang sesungguhnya, penyembahan yang sejati. Judul ini adalah tema gereja kita sepanjang tahun 2024. The Year of the True Worship. Kita mau menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Kita mau menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kita mau menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Mengucap syukur buat Bapak Ibu jemaat yang Tuhan sudah panggil di gereja ini, yang sudah teruji kesungguhannya, ketulusannya dalam memberikan penyembahan kepada Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa ketika dia sibuk melayani, ketika dia banyak mengerjakan pelayanan, dia sudah menjadi penyembah yang benar. Banyak orang berpikir kalau dia banyak memberi persembahan, banyak berpuasa, itu sudah menjadi penyembahan yang benar. Banyak orang berpikir kalau program dan anggaran gereja kita banyak, programnya bagus-bagus, maka itu adalah penyembahan untuk Tuhan. Apakah definisi dari penyembahan yang benar? Pendeta Lionel Jones berkata, patokan untuk menguji iman seorang Kristen, bukan kesibukan dan banyaknya hal yang ia kerjakan, tetapi bergantung kepada seberapa banyak orang itu mengenal Yesus Kristus, mencari Allah, mengenal Dia, mengenal kasih karunia-Nya. Langkah kebangunan rohani adalah ketika kita rindu dengan hasrat yang besar, hasrat yang membara untuk mengenal Allah dan menyatakan dirinya. Kita melihat di dalam Yohanes 14, Yohanes 4, saya sudah tidak ada di sini. Yohanes 14, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya. Dalam Yohanes 14 ini kita melihat bagaimana kisah seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu, kalau Bapak Ibu baca nanti di pasal 4, Yohanes 4, ini bagaimana Yesus sengaja menemukan perempuan Samaria yang sedang mengambil air pada siang bolong, siang hari yang bolong. Dia ambil air. Biasanya orang kalau ambil air itu pagi-pagi. Tapi kenapa dia ngambil air pada siang? Karena dia terintimidasi karena apa yang dia perbuat. Sudah 5 suaminya, ya kan? Dia malu, dia terintimidasi. Ya, dia selama ini menyembah Allah itu di gunung. Tetapi
kali ini Tuhan Yesus memperkenalkan kepada dia di ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Selama ini perempuan Samaria ini berpatokan kalau menyembah Allah itu di gunung, terbatas. Penyembahannya itu situasional. Penyembahannya itu hanya satu tempat. Dia belum mengenal Allah yang sesungguhnya. Dia bahkan tidak mengenal Allah siapa yang dia sembah. Di pasal ayat yang ke-10, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perempuan Samaria ini tidak mengenal siapa yang ia sembah dalam hidupnya. Perempuan Samaria ini hanya mengetahui kalau menyembah Allah itu kalau nggak di Yerusalem, di gunung. Akhirnya perempuan ini hidupnya terlunta-lanta. Ia berusaha menemukan damai. Ia berusaha menemukan sukacita, ketenangan hidup. Ternyata sudah 5 suaminya, tapi tetap saja hatinya tidak menemukan damai, menemukan arti hidupnya. Itu melambangkan tentang kehidupan saudara dan saya. Ketika kita di luar Kristus, kita sering sekali melakukan segala sesuatu untuk diri kita sendiri, untuk kepuasan diri kita sendiri. Tapi ternyata setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ternyata adalah perasaan yang masih kurang. Ada perasaan yang masih kurang, nggak selesai-selesai. Di sini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. Kalau kamu tahu siapa yang berbicara dengan kamu, kalau kamu tahu tentang karunia Allah dan siapa yang diberkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Dialah pribadi air hidup. Dialah yang memberikan kita arti hidup kita yang sesungguhnya. Kalau kita meminum air kehidupan itu, kita dikatakan niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Waktu kita menyembah Yesus, waktu kita mengenal siapa Yesus dalam hidup kita, penyembahan kita tidak lagi bersifat situasional. Penyembahan kita tidak lagi bersifat kondisi dan keadaan yang kita alami, tetapi penyembahan yang kita lakukan adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Sekarang mari kita melihat apa sih arti penyembahan. Penyembahan itu berasal dari kata Yunaninya proskuneo. Sama-sama kita katakan proskuneo. Apa artinya? Sikap berserah diri, memberi penghormatan tertinggi kepada Allah sebagai senter atas segalanya. Proskuneo sering digambarkan seperti seekor anjing menjilat tangan tuannya. Kalau Bapak Ibu punya anjing, ingat saja ya, proskuneo. Ternyata ketika anjing ini menjilat tangan tuannya, itu tanda bahwa anjing ini tunduk, berserah kepada tuannya. Ada kedekatan, ada ketundukan yang timbul dari kedekatan yang dibangun antara tuan dan anjingnya. Demikian kita dengan Tuhan. Kita tunduk, kita taat, kita berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada kedekatan yang terbangun antara kita dengan Tuhan. Kapan kita punya proskuneo dalam hidup kita? Saat kita punya kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Kita intim, kita dekat sama Tuhan bukan karena usaha dan perbuatan kita. Di perayaan Natal kemarin kita diingatkan bahwa Tuhan yang berinisiatif. Ia yang datang menjelma
menjadi manusia. Ia yang mau tinggal di tengah-tengah kita. Ia mau jadi seperti kita. Kalau kita saja bisa jatuh cinta kepada istri kita, kepada suami yang masih banyak kekurangannya. Tapi kalau kita nyanyi waktu awal-awal pacaran, kau begitu sempurna, kayak dunia ini terasa milik kita berdua gitu ya. Kita bisa jatuh cinta kepada istri kita, kepada suami kita yang ternyata banyak kekurangannya. Apalagi kalau kita ketemu dengan Tuhan. Tuhan itu sempurna. Tuhan itu tidak ada kekurangannya, tidak ada cacat celahnya. Pasti saudara akan jatuh cinta kepada Tuhan. Amin. Waktu kita merasakan Tuhan itu peduli, Dia bahkan mati untuk kita, menyediakan semua yang kita perlukan dalam hidup kita. Dia tulus mencintai kita apa adanya. Dia terima kita, Dia buat kita berharga di matanya. Kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Kita mengalami kedekatan dengan Tuhan. Kita punya intimisi dengan Tuhan. Kita sampai kepada satu kesimpulan, Tuhan saja yang kuperlukan dalam hidupku. Dialah sumber kepuasanku. Dialah harta terbaikku. Karena Dia menjadikan aku segalanya, maka aku pun mau menjadikan Tuhan segalanya dalam hidupku. Waktu kita sampai dalam pemahaman itu, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki proskuneo dalam hidup kita. Kita nggak akan lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Kita nggak akan berat-berat hati lagi sama Tuhan. Pasrah, berserah kepada Tuhan. Itulah penyembahan. Meskipun Bapak Ibu banyak melakukan kalau kata orang pelayanan, tapi tidak ada proskuneo. Meskipun Bapak Ibu memberikan banyak untuk Tuhan, persembahannya luar biasa untuk Tuhan, bahkan mungkin saudara tidur di gereja ini, tapi kalau nggak ada proskuneo, semuanya tidak diperhitungkan. Makanya saya mengambil tema Tuhan memberikan peneguhan yang kuat untuk sepanjang tahun ini. Kenapa? Tuhan nggak mau satu orang pun jemaat Tuhan di tempat ini udah capek-capek melayani, udah banyak berkorban, ternyata salah. Maka percuma semua. Oleh sebab itu, mari sepanjang tahun ini kita mau menghidupi proskuneo di dalam kehidupan kita. Colek samping kiri dan kanannya. Ingat ya, miliki proskuneo dalam hidupmu. Amin. Nah, apa sih proskuneo itu? Penyembahan. Apa sih proskuneo? Kalau pertama kali di Perjanjian Baru, kita melihat proskuneo ini ditunjukkan oleh siapa? Oleh orang-orang Majus. Orang Majus dari timur, dia mengenal siapa yang ia akan datangin. Dia mengenal bintang yang menunjukkan kelahiran seorang juru selamat. Ia membawa apa Bapak Ibu? Apa persembahan daripada orang-orang Majus? Emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah barang-barang yang terbaik. Ini adalah barang-barang yang termahal pada waktu itu. Emas, kemenyan, dan mur sangat mahal, berharga. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang Majus tidak hanya tahu, tidak hanya kepingin melihat, tetapi ada proskuneo, menyerahkan yang terbaik dari hidupnya. Menyerahkan harta yang selama ini dicari-cari oleh banyak orang. Menyerahkan apa yang dianggap orang selama ini berharga. Kalau nggak ada itu nggak berharga hidupnya. Itu yang diserahkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang Majus mau berkata, Tuhan, ini hidupku, kuberikan kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang Majus berkata, Tuhan, yang paling berharga buat aku, yang paling penting buat aku, kuserahkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang Majus ini begitu menginspirasi kita sampai hari ini. Apakah hari ini saudara sudah memberikan yang terbaik dari hidup saudara kepada Tuhan? Atau masih setengah-setengah? Kalau masih setengah-setengah berarti kita belum mengerti arti proskuneo dalam hidup kita. Kalau kita orang-orang Majus ini tidak memberi, nanti kalau kami memberi kira-kira nama kami disebut nggak ya? Di dalam kitab kehidupan, di dalam Alkitab ini. Karena waktu orang-orang Majus ini memberi, dia meninggalkan begitu saja.
Dia memberi nothing tulus. Dia memberi itu tanpa ada udang di balik batu, tanpa agenda pribadi. Dia memberi yang terbaik karena tahu bahwa Tuhan itu segalanya, maka dia memberikan segalanya buat Tuhan. Orang-orang Majus ini tidak menggunakan Tuhan untuk dia mencari berkat. Ia menemukan bayi Yesus itu bukan supaya nanti saya kalau menemukan bayi Yesus pasti nanti pulang dapat berkat yang besar. Enggak, saudara. Dia nggak punya konsep gereja-gereja yang hari ini berpikir kalau saya memberi untuk Tuhan, aku dapat apa dari gereja? Aku dapat apa dari Tuhan? Dia tidak berpunya motivasi atau agenda dari dirinya sendiri. Dia tidak punya agenda. Kalau saya memberi, kira-kira nama saya disebut enggak? Kira-kira saya dihargai enggak? Kira-kira saya makin diberkati enggak? Orang-orang Majus ini memberi dengan tulus, menggambarkan, menunjukkan kepada kita kehidupan Injil yang sesungguhnya. Jadi, Pak, apa yang mesti saya berikan, Pak? Saya kan nggak punya emas seperti orang Majus. Saya nggak punya apa-apa. Mungkin Bapak Ibu berkata, apa yang berharga? Rumah saya juga kibik, Pak. Saya juga masih ngontrak. Saya nggak punya barang berharga dalam hidup saya. Apa yang saya mau kasih? Saudara mau tahu apa yang terbaik dari diri kita untuk Tuhan? Yang terbaik adalah kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Hidup kita, Pak, itu yang kita serahkan sama Tuhan. Makanya dikatakan dalam Roma, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuh kita, persembahkan hidup kita. Itu yang terbaik buat Tuhan. Waktu kita mempersembahkan hidup kita, bukan berarti Tuhan saya mau jadi pendeta. Tidak selalu harus jadi pendeta. Tapi bagaimana kita menggunakan seluruh hidup kita untuk maksud tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bagaimana kita menggunakan diri kita ini. Kalau kita punya talenta, kalau kita punya pengalaman, kalau kita punya harta, kita gunakan untuk Tuhan. Tuhan, puji Tuhan ya Tuhan, hari ini aku dapat pekerjaan. Apa yang Tuhan mau lewat pekerjaan yang Tuhan berikan? Tuhan, puji Tuhan, hari ini aku ditembak sama cowok. Amin, cewek-cewek. Yes. Apa yang harus kulakukan Tuhan lewat hubungan yang sedang terbangun ini? Tuhan, aku dapat masuk kuliah di universitas ini. Ini mujizat buat aku Tuhan. Apa yang Tuhan mau aku lakukan lewat perkuliahan ini? Tuhan, hari ini aku ketemu dengan orang ini. Tuhan, hari ini aku dapat berkat. Aku diberikan bonus. Apa yang Tuhan mau? Tuhan, aku bersyukur buat rumah ini. Aku gak pernah berpikir aku akan punya rumah sebagus ini. Apa yang Tuhan mau aku lakukan untuk rumah ini? Karena Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu hanya untuk kita sendiri. Benar ya? Karena Tuhan gak pernah memberikan sesuatu, mobil, motor, mungkin sepatu, apapun itu. Tuhan gak pernah berikan itu untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita menggunakan itu semua untuk maksud, tujuan, dan kemuliaan Tuhan. Kenapa sering orang merasa dirinya gak berharga, iri sama orang. Si Anu udah punya ini Tuhan, aku belum punya. Kenapa? Karena dia menaruh harga dirinya kepada barang-barang itu. Tapi waktu kita tahu bahwa ini semua bukan tujuan, kalau Tuhan mempercayakan ini semua, ini bukan tujuan saya, tetapi ini alat saya untuk memuliakan nama Tuhan, saudara tidak akan pernah jatuh dalam kesombongan, atau saudara tidak akan pernah jatuh dalam iri hati. Amin. Karena apa? Kita punya proskuneo di dalam hidup kita. Kenapa kita mau menyembah Tuhan? Karena Tuhan mau mengembalikan kita kepada Taman Eden, saudara. Karena kalau kita nggak menyembah Tuhan, pasti kita menyembah yang lain. Pasti kita menyembah diri kita, pasti kita menyembah uang. Kalau kita menyembah uang, apa yang terjadi? Hidup kita seperti uang. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena Tuhan mau kita kembali kepada gambarannya yang semula. Semakin orang menyembah Tuhan dalam hidupnya, keserupaan Allah,
gambaran Allah semakin nyata dalam hidupnya. Dan kalau kita menyembah yang lain, kita menyembah sesuatu dari dunia ini, maka kita nggak akan pernah merasa rasa cukup, sama seperti perempuan Samaria tadi. Nggak pernah cukup. Gonta-ganti, nggak pernah cukup. Karena suami itu bagi seorang istri adalah tempat sandaran. Mungkin hari ini kita nggak gonta-ganti suami, tapi kita menyandarkan hidup kita kepada yang lain, kepada pengakuan manusia, kepada harta, kepada jabatan, kepada kesehatan kita. Jangan, saudara. Waktu kita menyandarkan hidup kita kepada sesuatu yang fana, di situ kita akan capek dalam hidup ini. Tuhan gak mau kita capek sepanjang tahun 2024. Tuhan mau kita seperti Raja Wali, ia terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, ia berlari dan tidak menjadi lelah, ia terbang dan tidak menjadi capek. Amin. Rahasianya apa Bapak Ibu? Milikilah proskuneo, penyerahan diri kepada Allah. Karena itu dikatakan dalam Kolose, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Daud berkata dalam Mazmur, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Penyerahan total kita kepada Allah merupakan bentuk ibadah yang paling sempurna. Ketika kita tidak lagi menganggap diri kita ada, maka kuasa ilahi dapat bekerja sepenuhnya melalui hidup kita. Kapan kita memiliki proskuneo? Saat kita menganggap diri kita nggak ada lagi, saudara. Kenapa? Karena memang diri kita nggak ada lagi sebenarnya. Kita ini seharusnya binasa karena dosa, betul ya? Seharusnya kita ini dihukum, dibinasakan. Kenapa? Kita sudah melanggar perintah Allah. Tapi puji Tuhan, hari ini kita ada karena anugerah. Karena apa? Karena Tuhan yang tebus kita. Dia yang tebus kita. Seharusnya hidup kita udah mati, tapi Tuhan menggantikan kematian buat kita. Makanya Tuhan bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Kapan hidup dalam kelimpahan itu terjadi? Saat kita memiliki proskuneo. Kapan Adam tidak pusing lagi dengan sakit penyakit? Kapan Adam tidak pusing lagi dengan penghidupannya sehari-hari? Saat ia ada di Taman Eden. Di situ dia memiliki proskuneo sama Tuhan. Tapi begitu dia jatuh dalam dosa, dia menjadikan Tuhan atas dirinya sendiri. Yang mengalami semua yang dibawa iblis dari neraka dialami oleh Adam sampai kita ada. Waktu kita ada dalam penyembahan, ada dalam proskuneo, kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Justru di situ kita memperoleh hidup kita kembali. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Justru kita, ketika kita hidup untuk memperoleh harga diri, memperoleh penerimaan, memperoleh pengakuan, di situ kita akan kehilangan apa yang kita kejar, saudara. Kita akan kehilangan uang kalau dikejar semakin jauh. Tapi waktu kita mengejar sumber uang, sumber materi, sumber damai sejahtera, maka bukan kita yang mengejar berkat, bukan kita yang mengejar sukacita, bukan kita yang mengejar damai sejahtera, tapi Tuhan memerintahkan damai sejahtera, berkat-berkat kehidupan. Tuhan utus, Tuhan perintahkan menghampiri setiap hidup kita. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan memiliki proskuneo di dalam hidupnya. Yesus Kristus, dia menyerahkan dirinya kepada, ia tunduk kepada Bapa. Ia memiliki proskuneo. Ia enggak setengah-setengah dalam menolong kita. Ia tidak setengah-tengah dalam menebus kita. Kita melihat bagaimana Mesak, Sadak, dan Abednego, dia juga proskuneo. Udah, kalau kami mati sajalah, kami akan tetap menyembah Tuhan. Yang memiliki proskuneo dalam hidupnya. Tapi puji Tuhan, lewat kematian Yesus Kristus, semua orang yang percaya beroleh keselamatan. Lewat kematian Sadak, Mesak, dan Abednego, seluruh kerajaan Nebukadnezar perintahkan harus menyembah Allahnya Sadak, Mesak, dan Abednego. Begitu juga dengan Stefanus. Memang Stefanus mati karena dia memiliki proskuneo, tapi pada akhirnya bangkit Stefanus yang lain.
Ketika Abraham disuruh Tuhan mempersembahkan anaknya, ia nggak berpikir panjang, ia nggak komplain sama Tuhan, ia taat mempersembahkan anaknya. Ia memiliki proskuneo, dan hari ini kita menyebut dia sebagai bapa orang percaya. Kita belajar dari imannya Abraham. Begitu juga dengan Daniel. Waktu Daniel memiliki proskuneo karena dia menyembah Tuhan, karena dia taat menyembah Tuhan, maka ia dimasukkan ke dalam lubang singa. Tapi waktu itu justru kuasa Tuhan dinyatakan, karena pada waktu itu kok bisa jadi kebetulan harimaunya jadi puasa, nggak mau makan orang gitu ya. Karena apa? Kuasa Tuhan bekerja. Saat kita memiliki proskuneo, yang kita hidupi bukan diri kita lagi, tapi Tuhan. Kalau Tuhan yang kita hidupi, campur tangannya, kuasanya akan nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya. Waktu kita menyembah Tuhan, memiliki proskuneo, kita akan menjadi seperti Tuhan. Karakter Allah, kasih Allah, kebaikan Allah akan semakin nyata dalam hidup kita. Karena waktu kita menyembah Tuhan, kita kembali ke Taman Eden, Bapak Ibu. Waktu kita menyembah Tuhan dengan proskuneo, kita kembali ke Taman Eden. Karena sejak dari awal manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan, bukan menyembah yang lain. Kalau kita nggak punya proskuneo, kita menyembah diri kita sendiri, kita menyembah ciptaan, maka kita nggak akan melihat bagaimana janji Allah yang semula dirancang buat kita. Kenapa sih kita menyembah Tuhan? Bukan karena Tuhan butuh penyembahan kita, Bapak Ibu. Bukan karena kalau kita tidak menyembah Tuhan, dia itu bakal menjadi Tuhan. Enggak. Karena kalau kita nggak menyembah Tuhan, kita nggak kembali kepada rancangan Tuhan. Lewat penyembahan kita menjadi kembali kepada rencana Allah, kepada keserupaan dengan Allah, menemukan keindahan, makna kehidupan kita yang sesungguhnya. Karena kalau kita nggak menyembah Tuhan, pasti kita menyembah yang lain. Kita belajar dari jemaat Laodikia. Bapak Ibu masih ingat? 2 tahun yang lalu kita belajar tentang jemaat Laodikia. Siapa jemaat Laodikia? Jemaat Laodikia itu kaya-kaya, Bapak. Karena lokasi gerejanya itu ada di tempat industri. Kaya jemaatnya. Tapi saudara, tahu nggak? Laodikia nggak dipuji sama Tuhan. Bahkan di dalam Wahyu itu dikatakan, Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Artinya apa? Meskipun kelihatannya secara duniawi jemaat Laodikia ini kaya dan jemaatnya diberkati, tahu nggak? Yesus itu nggak ada di dalam gereja. Yesusnya ada di luar gereja. Kenapa, saudara? Mereka menyebut diri mereka, aku kaya, tidak kekurangan apa-apa. Tetapi sebenarnya Yesus ada di luar jemaat itu. Jangan berpikir kalau ada orang diberkati hidupnya, sudah pasti Yesus menjadi sumber berkatnya. Belum tentu, saudara. Karena ujung-ujungnya kekayaan dan berkat yang ia alami dia gunakan untuk kesombongan. Sama seperti Laodikia, kami kaya dan tidak kekurangan. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Karena salah sasaran. Karena dia nggak mempunyai konsep bahwa apa yang dimiliki itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Pandangan dasar gereja banyak telah kabur. Mereka nggak ngerti apa itu pengenalan akan Allah. Mereka tidak mengerti apa arti mengasihi Allah. Mereka nggak ngerti apa itu iman. Mereka nggak ngerti apa yang benar, apa itu pembenaran oleh iman. Mereka nggak ngerti jalan keselamatan itu apa, jaminan keselamatan itu apa arti kekudusan. Buat mereka itu nggak tahu mereka. Mereka itu hanya sekedar. Padahal ini semua adalah hal yang mendasar untuk membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Kalau kita seperti perempuan Samaria tadi nggak mengenal siapa yang kita sembah, nggak mungkin kita memiliki penyembahan dalam roh dan kebenaran. Untuk kita memiliki penyembahan yang benar, penyembahan dalam roh dan kebenaran, yang pertama saudara, kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Itulah sebabnya kita perlu kembali kepada basic. Apa
Apa itu iman? Apakah Bapak Ibu sudah tahu apa itu iman? Apa itu kasih karunia? Apa itu jaminan keselamatan? Itulah sebabnya saya kerja keras sekali untuk kita ikut di PA Kehidupan. Karena saya sendiri pun meskipun sudah sekolah teologi, sudah sarjana teologi, saya perlu mengupgrade diri saya. Karena hal yang mendasar itu selalu harus diingat-ingatkan. Undang-undang dasar aja selalu diingat-ingatkan, betul ya? Benar nggak? Di sekolah undang-undang dasar. Nah, masa dasar keselamatan kita, dasar hidup kekal kita nggak selalu mau ingatkan dalam hidup kita. Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya Tuhan mau membawa kita untuk lebih dalam lagi mengenal Dia. Biar 2024 buat kita adalah semangat untuk mengenal Tuhan. Amin. Oleh lagi sambil kirinya, kamu semangat mengenal Tuhan dalam hidupmu. Amin, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perempuan Samaria yang tadi kita kenal punya iman yang transaksional. Imannya itu situasional. Makanya dia terintimidasi ketika situasinya dia tidak melakukan ketaatan. Dia menjadi omongan masyarakat. Dia terintimidasi. Ini akan terjadi waktu kita hidup iman kita selevel dengan agama. Kalau kita lebih taat, kita akan mengintimidasi orang lain. Kita akan melihat orang lain itu rendah. Kita akan menghakimi orang lain. Tapi waktu kita gagal, kita akan minder. Kita akan mengurung diri. Dan kita akan terintimidasi sepanjang hidup kita. Hidupnya digerakkan, penyembahannya digerakkan berpusat kepada dirinya sendiri. Kalau dia berdoa begini, mungkin Bapak Ibu berpikir kalau semua orang yang berdoa itu rohani. Tapi kalau dia berdoa begini, Tuhan berkati mama papaku Tuhan, supaya aku bisa banyak beli sesuatu yang aku inginkan. Kira-kira itu rohani nggak? Kira-kira itu rohani nggak? Tuhan, aku mau melayanimu Tuhan. Lewat pelayananku ini, aku nanti makin disegani oleh banyak orang, makin dihormati banyak orang. Apakah rohani seperti itu? Tuhan, berikan aku mobil Tuhan. Mobil yang gede, rumah yang besar, supaya tetangga-tetanggaku ini tidak lagi memandang aku sebelah mata. Apakah itu rohani? Sepertinya rohani, tetapi sebenarnya rohana. Kita menggunakan Tuhan untuk tujuan kita. Tuhan, aku mau taat Tuhan, aku mau taat. Aku mau melakukan ini, taat berpeluhan. Taat ini, supaya apa? Supaya orang-orang tahu aku ini anaknya. Saya dulu seperti itu. Apakah itu rohani? Kelihatannya rohani, tetapi kita sedang menggunakan ketaatan kita mengatasnamakan Tuhan untuk supaya kita dipandang oleh orang lain. Ini bukan penyembahan, ini bukan proskuneo. Saudara akan capek, saudara akan letih. Waktu saudara taat, saudara akan merasa lebih hebat. Tidak lebih taat membuat saudara mengurung diri. Mari kita kembali kepada proskuneo yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Ada satu ilustrasi yang menolong kita. Apa itu proskuneo? Suatu hari ada seorang budak perempuan. Budak itu dibeli oleh seorang yang kaya. Dibeli, dibawa ke pelelangan. Perempuan itu akhirnya lama menunggu. Akhirnya didatangin oleh seorang bapak-bapak, seorang baik. Berapa harga perempuan ini? Waktu dia lihat perempuan ini menatap laki-laki ini, lalu dia ludahi. Berapa perempuan ini? Sekian, saya bayar perempuan ini. Setelah itu dibawa perempuan ini pulang. Sampai di rumah, sebelum buka pintu, diludahin lagi laki-laki ini. Laki-laki ini diam saja. Lalu sampai di rumah, duduk,
Dia buka talinya, dia cuci kakinya, dia suruh mandi, lalu dia kasih pakaian yang bagus. Tapi setelah itu diludahin lagi. Wah! Setelah diludahin, laki-laki ini berdiri. Mulai saat ini, kamu menjadi orang yang merdeka. Kamu bukan lagi budak, tapi engkau menjadi orang yang merdeka. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Apakah perempuan ini akan pergi begitu saja? Apakah perempuan ini akan marah lagi atau meludahi laki-laki itu? Yang dilakukan oleh perempuan ini, dia menangis dan minta maaf, lalu berkata, Tuhan, aku tidak jadi pergi. Aku mau mengabdikan hidupku kepada Tuhan. Itulah yang kita sering lakukan kepada Tuhan. Tuhan datang menghampiri kita, Tuhan datang mau menjadi seperti kita, tapi kita sering memanfaatkan Tuhan. Kita sering mensalahartikan Tuhan dalam hidup kita. Kita sering memperalat Tuhan dalam hidup kita. Kita salah mengerti dengan Tuhan, kita salah menduga dengan Tuhan, kita salah perhitungan kepada Tuhan. Sampai saatnya kita mengerti bahwa dia datang itu untuk melepaskan kita dari perbudakan. Mungkin perbudakan seks, mungkin perbudakan harta, mungkin perbudakan jabatan, mungkin perbudakan pengakuan. Tuhan lepaskan. Tuhan berkata, akulah pengakuanmu, akulah harga dirimu, akulah keselamatanmu, akulah yang kau perlukan dalam hidupku. Kalau itu yang kita terima dari Tuhan, apakah kita tetap akan menggunakan Tuhan untuk tujuan kita? Apakah kita akan tetap memiliki salah pengertian kepada Tuhan? Atau sebaliknya, maukah saudara berkata seperti perempuan ini, Tuhan, Engkaulah tempat terbaikku. Aku mau hidup bagimu. Aku mau hidup memuliakanmu. Aku mau menyenangkanmu. Kalau aku pelayanan hari ini, aku menyenangkan Tuhan. Kalau aku memberi persembahan hari ini, Tuhan, cuma perpuluhan buat hidup buat kasih ke Tuhanku. Tuhan, aku melayani Tuhan ini bukan pengakuan untuk pengakuan Tuhan. Biarin dia merendahkan aku, biarin dia menghina-hina aku, tapi Engkau sudah terima aku, Engkau sudah menghargai aku. Aku gak mau dipusingkan dengan semua itu. Aku mau memandang kepada kemuliaan-Mu. Saudara, kami menjadi orang yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Yang percaya katakan amin. Wow. Kalau saudara dan saya memiliki proskuneo, kita akan menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan, menjadi gereja yang sesungguhnya. Waktu berapa orang kumpul waktu ada proskuneo di gereja ini, kita nggak perlu adakan KKR, sudah terjadi kebanggaan rohani. Amin. Kalau kita memiliki proskuneo dalam hidup kita, Tuhan akan mempercayakan jiwa-jiwa lewat hidup kita. Tuhan akan mempercayakan gereja ini lebih banyak orang. Tuhan akan mempercayakan keluarga kita untuk menjangkau, memuridkan keluarga-keluarga yang lain, sehingga gereja kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita tunduk kepala. Apakah selama ini kita sudah memiliki proskuneo dalam hidup kita? Mari kita ambil waktu. Roh Kudusan ini bekerja di ruangan ini. Ia ingin membawa kita kepada maksud-maksudnya yang mulia. Ia ingin membawa kita kepada rencangannya yang semula. Ia ingin membawa para suami-suami, para istri-istri, para anak-anak muda semakin memiliki kesukaan dengan Tuhan, semakin memiliki nilai-nilai kekekalan, sehingga banyak orang melihat, mendengar, menyaksikan, dan mereka memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Apakah selama ini terbukti penyembahan yang benar dalam hidup kita? Atau selama ini mungkin Bapak Ibu menyadari lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan, selama ini aku menyembah Engkau dengan agenda pribadiku, Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau diperbaharui. Aku mau diubahkan oleh firman-Mu. Selama ini aku melakukan kegiatan-kegiatan penyembahanku, ibadahku, semau-mauku, mengikuti keinginanku sendiri.
mengikuti kebiasaan, mengikuti tradisi. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau selama ini Tuhan aku menggunakan Tuhan untuk tujuanku sendiri, untuk maksudku sendiri. Hari ini Tuhan, biar Roh Kudus mau membaharui hati kami. Tidak lagi memandang Kau sebagai alat, tetapi memandang Kau sebagai tujuan dan pusat penyembahan kami. Biar setiap penyembahan kami didasari oleh pengenalan akan Engkau. Karena kasih-Mu yang begitu dalam, kasih-Mu yang begitu besar. Engkau saja yang menerima kami apa adanya. Engkau saja yang menjadikan kami berharga di mata Tuhan. Di dalam Engkau selesai segala penghargaan kami. Di dalam Engkau selesai segala pengakuan kami. Di dalam Engkau kami menerima perhatian yang sempurna, kasih yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melihat bagaimana berkat-berkat yang Tuhan perintahkan nyata di gereja kami. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat-berkat kehidupan di keluarga kami, di pribadi kami. Karena kami tahu semuanya ini adalah penyembahan buat Tuhan. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah.